Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Asim, NIM 21650057. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Computer Security. Oke, keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Kedua, kejahatan komputer semakin meningkat karena yang pertama itu aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, online banking, elektronik, dan internet. Lanjut yang kedua, decentralized server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat, meningkatnya kemampuan hacker dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya skop kode program yang digunakan. Yang ketujuh, berhubungan dengan internet. Selanjutnya, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip-prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama itu kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data memiliki perusahaan atau perusahaan. Yang kedua, keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integriti merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integriti terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Yang ketiga, availability, ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh unsur dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terhadap beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Kelima, otorisasi. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Yang keenam, non-reproduksi tidak dapat dibantah. Non-reproduksi atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep
dalam keamanan komputer, di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Ancaman keamanan komputer secara umum. Yang pertama, manusia. Hacking atau cracking atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Selanjutnya, memasukkan program ilegal seperti virus dan kemampuan manusia yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua, hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Yang ketiga, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang keempat, alam. Alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Lanjut, keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri seluruh komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Selanjutnya, keamanan yang berhubungan dengan orang seperti identifikasi, unsur, dan password. Selanjutnya, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang pertama itu enkripsi, firewall, dan VPN. Selanjutnya, keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Selanjutnya, security attack models. Dalam security attack model meliputi ada 4. Yang pertama itu interception, modification, dan fabrication. Interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dari sistem. Contohnya, serangan adalah denial of service attacks. Yang kedua itu interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyebabnya sniffing, medley, phishing, dan keylogging. Oke, lanjut di modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah temper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Lanjut ke fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang dan dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya dan atau memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Oke, ini ilustrasi serangan keamanan komputer. Ini ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer.
Ilustrasi penggunaan VPN untuk keamanan komputer. Security breach accident. SolarWinds Super Engine. 7 prinsip keamanan komputer. 7 prinsip dasar pada keamanan sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembangan dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi. ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Yang pertama, inisiasi. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, evaluasi. Terima kasih.